على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد فقال المصنف وهو الخطيب سيدي محمد إلياس الشرقاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. Dapat ke halaman 15 kalimat wa nahana 'anil riba fala yakun ahadun minna akilah. Wa nahana wa naha wanaha dan mencegah fa'il itu balik ke Al-Quran di sebelum wabayyana lana al-Quran wa anna al-ghibata aklun di luhumi ikhwanina fala yakun ahadun minna muqtarifaha wa nahana 'anil riba. Wanaha dan mencegah apa Al-Quran yang hakikat Allah Ta'ala mencegah disampaikan di dalam Al-Quran. Nah kepada kami 'anil riba dari riba. Fala yakun maka janganlah ada ahadun siapa seseorang minna dari kami akilahu ialah memakannya riba. Karena riba itu min akbaril kabair. Kabair itu punya jenis banyak macam dosa-dosa raja dan tamasuk akbaril kabair tamasuk dosa raja sepaling raja riba. Dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zamyah. Jadi satu dirham riba saya ada seorang orang yang ngerti jak kak dinto bajet riba. Kak dinto lebih sarah ketimbang 36 kali zina. Apa mak bisa padahal riba kena zina katakan zina kata nama Nabi kita ngobrol tentang zina katon dusus cek rajin apa sekali itu. Wah ternyata ki kala rajin itu sana ketimbang riba. Ada pun ulama karena zina kak dinto fasad saya diakibatkan oleh zina kak dinto ampun zahir nang masyarakat. Hasil dari perzinahan salbut senyamana nasab. Jelas sampun padang dengan mata dan kesan masyarakat tentang buruknya zina jelas. Nah, tapi kesan masyarakat tentang buruknya riba kabur sekali itu. Bahkan ada riba yang mana zina jelas nanti akan ada kerugian yang diakibatkan dan kerugian itu jelas. Mana riba, bada riba yang sama-sama menguntungkan. Nyaman nih kelakoh enak. Bukan sesaat, tapi memang diuntungkan oleh kedua belah pihak. Sehingga larangan riba kak dinto bukan lagi soal sesuatu yang masuk akal. Jadi larangan riba kak dinto lebih bersifat ta'abbudi ketimbang ta'akuli. Lebih bersifat sejauh mana kepatuhan kita terhadap larangan Allah dalam hal riba. Bukan sejauh mana masuk akal tidaknya akibat buruk yang diakibatkan oleh riba, bukan. Mana zina masuk akal enggak akibat buruknya? Masuk dari zina itu. Tapi riba kadang tak masuk akal. Misalnya orang contohnya riba misalnya yang saling menguntungkan. Orang teroan dia emas, meliah tandi obeng. Akhirnya pada jasa ada penjual emas yang
menerima kreditan emas. Mas kak itu kredit, padahal mas kak itu ribawi. Untuk mendapatkannya harus tani kredit, kan harus serah terima. Ternyata beda orang yang jual emas dengan cara kredit. Nah, bagi penjualnya menguntungkan. Mereka pasti banyak pelanggan. Orang terobenya andi emas, orang akan kabinah puto mas kabin, tandi bese, kredit, emas. Nah, bagi yang penjual menguntungkan karena punya orang yang saya bakal datang kan, untuk membeli emas dengan cara kredit. Bagi pembeli yang memang dia tidak punya uang, bisa dapat emas dengan cara menyicil. Misalnya, artinya tak padang kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, sama-sama menguntungkan. Nah, tapi dalam kondisi itu mana bita engak cek kak dinto sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu bisa menjadi gejala umum pas kemudian di masyarakat. Karena gejala yang tidak disadari itu bahwa itu adalah suatu dosa, ini yang menyebabkan tulisan riba lebih raja ketimbang tulisan zina. Dosa yang tidak disadari sebagai dosa, sanau semulanya itu kecil, kak itu bisa lebih raja akibatnya ketimbang dosa raja yang memang zahir disadari sebagai dosa. Nah, jadi soal kesadaran itu yang menyebabkan besarnya nilai dosanya riba mereka. Karena ancamannya berat tentang riba kan itu. Ini dalam Al-Quran, walam yu'zan al-harbu fil Quran illa li'akilih. Dalam Al-Quran enggak itu Allah tak ngedini terjadi peperangan untuk memerangi seseorang kecuali terhadap akilur riba, pemakan riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jadi peperangan itu diumumkan oleh Allah Jalla. Nabi dalam Al-Quran, Nabi dalam hadis sebenarnya orang misalnya menyakiti aulia Allah misalnya, maka umumkanlah peperangan terhadapnya. Misalnya ada dalam hadis-hadis Nabi dalam Al-Quran dengan lafaz fa'dhanu biharbin minallah itu konteksnya dia akilir riba, pemakan riba. Iki kutu jadi itu kan termasuk transaksi ilmu muamalah dekian perlu kita pelajari lebih lanjut tentang kenapa transaksi kita bebas ribawi napa punten. Wa harrama dan mengharamkan apa Al-Quran alaina atas kami az-zura. Karena saya sebut ya ada itu Al-Quran istana Allah mengharamkan di dalam Al-Quran alaina atas kami az-zura kepada kedustaan. Biasanya dipakai kalimat ini untuk persaksian palsu ya. Cuma umum zur itu kemudian maknanya az-zura kepada kedustaan, fala yakun maka janganlah ada ahadun siapa seseorang minna dari kami syahidahu ialah menyaksikannya az-zur walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. La yashhaduna az-zura dalam Al-Quran kaitu maknanya la yahduruna al-batila fi ayyi launin min alwanihi qawlan aw fi'lan aw iqraran aw kullama yukhaliful haqq. Jadi
Zur kan itu umum, kedustaan, baik kedustaan yang diperbuat melalui ucapan, perkataan maupun persaksian. Jadi konteksnya umum, atau apapun yang yukhaliful haqqo, yang menyalahi kenyataan kebenaran. Wahadzara dan mencegah apa Al-Quran alaina atas kami al-qimara, melarang, mencegah al-qimara akan perjudian. Judi yang dalam qimar itu judi dalam bentuk taruhan, ya, taruhan. Fala yakun, maka janganlah ada ahadun siapa seorang minna dari kami la'ibahu, ialah memainkannya qimar. Wa mana'a dan mencegah Al-Qur'an kepada kami minal israfi, dari berlebih-lebihan. Minal israfi, dari berlebih-lebihan. Fala yakun, maka janganlah ada ahadun siapa seseorang minna dari kami mu'sirahu, ialah memilihnya israf. Berlebih-lebihan. Wa amara dan memerintahkan apa Al-Qur'an kepada kami bi'ifa'il wazni, dengan memenuhi timbangan, wal kaili dan takaran. Wa wa'ada dan mengancam apa Al-Qur'an al-mutaffifina kepada orang-orang yang apa artinya mutaffifin? Wailul lil mutaffifin aja. Kenapa bahasa di sana? Mengecoh ini. Mengurangi takaran. Iki kan konteks lebih umum. Iki mengecoh kalau itu berkaitan dengan timbangan, takaran, mengurangi takaran, tofifin. Orang-orang yang terjemahan apa? Terjemahan Al-Quran. Terjemahin apa? Orang-orang yang curang, ya, curang, ya pun, penerjemah Kementerian Agama. Ini kan umum ya, karena terkait timbangan dan takaran. Wa wa'ada dan mengancam apa Al-Quran al-mutaffifina kepada orang-orang yang curang bil waili, dengan wail. Al-wail gak itu syiddatu adabin, jadi sangat seksa. Berarti ada bu wail gak itu macam tafsir ulama. Ada juga ada bu wail gak itu wadin fi jahannam law suyirat fihi jibalud dunya ladabat min syiddati harrih. Jadi satu lembah di neraka, andai kata gunung-gunung dunia dijalankan di lembah itu, niscaya akan meleleh oleh sangatnya panas. Jadi tawil. Wa wa'ada dan mengancam apa Al-Quran al-mutaffifina kepada orang-orang yang curang bil waili, dengan kecelakaan, dengan siksa yang sangat. Wa aujaba dan mewajibkan apa Al-Quran alaina atas kami al-ihsana kepada
berbuat baik bil walidaini terhadap kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Nah, digandengkannya ihsan bil walidain dengan ibadatullah, beribadah kepada Allah, menunjukkan betapa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua Kak Dito sangat ditekankan. Ihsana, sangat berbuat baik yang sesungguhnya, karena orang tua telah berbuat baik yang sesungguhnya kepada anaknya, maka anak juga diperintahkan berbuat baik yang sesungguhnya kepada kedua orang tua. Dimin ki mana sahabat saya menyatakan kepada anaknya ketika itu, aku telah berbuat baik kepadamu bukan saja ketika engkau masih kecil, tapi sejak engkau belum dilahirkan. Fa kaifa tuhsinu ilaina qabla an nulad, misalnya, bagaimana engkau berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan? Jawab apa enggak itu? Aku berbuat baik kepadamu nak sebelum kamu dilahirkan dengan cara memilihkan ibu yang terbaik untukmu. Jadi ihsan ke anak Kak itu bisa dimulai sejak sebelum anak itu lahir, yaitu dengan memilihkan ibu yang terbaik. Kan takhayyaru linutafikum, jadi pilihlah tempat terbaik untuk sperma kalian, gitu ya, untuk nutfah kalian. Sare se kenangan si bagus secara umum mereka. Iki orang menyeret-seretin perbaikan keturunan, wah, lihat akun-akun kriteria-kriteria yang ada Kak Disa, biasa. Nah itu bagian dari ihsan, ternyata ihsan terhadap anak keturunan. Karena Sayyidina Umar pernah tukanan orang laki, edewin sama Sayyidina Umar durhaka terlebih dahulu ke anaknya sebelum anaknya durhaka ke bapak. Yang diantara faktornya adalah bapak itu tidak memilihkan ibu yang terbaik untuk anaknya. Sebutkan. Nomor 2, anak tak berinya masih bagus, berinya mana keben, kenapa beda saya emot nih. Jadi anak berinya makai ban, ada repot. Mas tak teman ya jadiin ngaji. Maka dia Sayyidina Umar, ya patutlah sebelum dia durhaka kepadamu, kamu durhaka terlebih dahulu kepada anakmu. Ya. Ihsan wa ita'idil qurba, dan memberi kepada orang yang terdekat, keluarga terdekat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin. Jadi itu bagi bahwa al-alam halaqatun muqtaranah. Alam Kak Dito merupakan lingkaran-lingkaran yang menjadi satu kesatuan yang beriringan. Artinya mana bibada fa kullu qadirin haulahu aqriba du'afa. Setiap orang yang mempunyai kemampuan secara finansial, secara pengetahuan, pokoknya saya yang punya kudroh dalam berbagai aspek, itu pasti di sekelilingnya ada aqriba du'afa,
Ada orang-orang dekat yang lemah. Kalau kuat di bidang ekonominya, pasti di sekelilingnya ada keluarga-keluarganya yang tidak kuat secara ekonomi, kuat secara intelektual, alim, pintar. Di sekelilingnya pasti berisi butuh, pasti berisi membutuhkan dia. Nah, karena alam ini satu kesatuan, itu benar Syarawi dalam tafsir. Seandainya Syekh Qadir Kak Dinto dia berbagi terhadap, dimulai terlebih dahulu dari akribah du'afa yang tadi itu sampai etakku ongku orang-orang terdekatnya, dia berbagi dengan mereka, maka engkau tidak akan pernah menemukan di alam semesta ini fakiran, satu orang fakir pun. Fakir secara finansial, fakir secara apapun. Seandainya orang yang mempunyai kelebihan dan kemampuan itu benar-benar mengamalkan wa'ita idil kurba. Artinya adanya orang yang fenomena kemiskinan di muka bumi Kak Dinto karena orang yang mempunyai kemampuan dan kelebihan itu tidak ita idil kurba. Jika setiap orang yang mampu benar-benar ita idil kurba, maka Tebuna Syarawi ada redaksinya. Falau a'takum min khairihi la'ammal khairu kullal mujtama' wala nara fi mujtama'ina faqiran. Maka kita tidak akan pernah menemukan di tengah masyarakat ada orang yang fakir. Kenapa berisi lekuk saja? Akibat apa adanya fenomena kemiskinan itu? Karena seandi tak nekuk dekadil kurbanya. Itu konsep umumnya begitu dalam Al-Quran. Karena Asy'ari itu termasuk yang berpendapat juga dalam beberapa penafsirannya, apabila engkau melihat khalal, satu kecacatan dalam semesta, maka ketahuilah bahwa ada satu manhaj dari manhajnya Allah yang seharusnya diamalkan itu dilanggar. Jadi khalal dalam hal apapun, dalam aspek politik, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, apapun. Jadi ketika ada khalal, ada yang cacat, pasti ada di situ, tak jauh dari situ ada manhajnya Allah, aturannya Allah yang harus dijalankan, tidak dijalankan dengan sebaiknya. Bahkan beliau sampai mengatakan ketika itu, tak salah, dicek lagi. Idza ra'aita manabi panjenengan ngabasaki satu kelompok atau satu pasukan perang, makalah pasukan perang gak itu yang mereka mengatasnamakan membela agama, ternyata kalah kering kafir misal, maka ketahuilah bahwa pasukan perang ini belum menjalankan cara berperang yang dengan cara yang sesuai dengan manhajnya Allah. Pada itu sempat terjadi perdebatan karena umat Islam pun pada masa Nabi pun itu pernah mengalami kekalahan, dan mereka adalah generasi terbaik. Pada Nabi dan para sahabat yang bersama Nabi adalah generasi terbaik. Mengalami kekalahan. Tinggi bagi Asy'ari pun tetap di situ ada manhaj, meskipun melanggar manhaj ini tidak selalu berdosa, tidak selalu berarti melanggar syariat. Ada tata cara yang tidak dilaksanakan secara ideal. Katakanlah dalam perang Uhud misalnya, mereka kalah, di situ pasti ada khalal dalam manhaj ya, atau cara berperang yang tidak 100% mengikuti instruksi Nabi, misalkan begitu. Beda dengan ulama lain mengatakan, punten perang Uhud meskipun kalah, mereka kalah zahirnya, batinnya hakikatnya mereka menang. Oh ya, bagi yang mau berbaik persepsi tentang hal itu ya boleh-boleh saja. Cuma bagi Syarawi punten,
Jadi pasti ada yang kurang dari cara yang dilakukan gitu. Dasar beliau adalah ayat bahwa ala inna hizballahi humul muflihun. Humul faizun. Ala inna hizballahi humul faizun. Ghalibun juga. Jadi pasti menang Hizbullah. Dia Nabi pada sekelompok orang mengaku-ngaku memperjuangkan agama, tapi pas ketinggalan jauh dari lawannya misalnya, maka ketentaraan Allah, jundiyahnya, ketentaraan Allah dalam diri mereka itu ada yang kurang, gitu ya. Status sebagai jundullahnya itu ada yang kurang. Karena Nabi benar sebagai jundullah, tak kira kalah. Dia benar ya. Cuma versi yang lain pun tabakun jundullah. Dohir karena batinah. Nah, sekarang itu jangan salah ini cuma aja pemaki. Wa infaqa amwalina, dan menginfakkan harta kami fi sabili rabbil alamin, di jalannya Tuhan semesta alam. Infak kadito rajah fadilana sanu sakene beda program infak subuh ya. Infak subuh itu karena ada hadis setiap pagi kak disa illa wa malakani yanzilani minas sama, pasti ada dua malaikat setoron septang atau aki Allahumma a'ti mumfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Itu pangeran paringin orang seabareng kak itu genteh selebih saya. Orang setan ndak abareng paringin talaf dalam rezeki nah dalam hartanah palingin rosak. Itu dua malaikat setiap laku setiap pagi. Milana banyak ulama saya menyarankan segus-bagus sedekah infak kak itu menabi keluar iku laku karena nalaikan malaikat toron atua sekat itu sana kecil dibiasakan infak subuh dalam bentuk apapun, apa dengan kuring, apa nih yang kita mampu. Wanahana anit tabdzir, wanaha, dan mencegah apa Al-Quran kepada kami anit tabdziri dari boros atau apa bahasa Indonesianya berlebih-lebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mengapa orang mubadzir dinamakan ikhwanas syayatin? Karena sama-sama melampaui batas. Fitana orang mubadzir kak itu konteksnya Nabi ayat kak desa, konteks orang yang memberi tapi dia melampaui batas. Kan memberi itu diperintahkan memang. Itu nyambung dengan lafaz yang sebelumnya tentang infak. Infak memang diperintahkan. Tapi ketika berlebih-lebihan dalam berinfak melampaui yang diperintahkan dan dianjurkan, itu masuk tabdir juga. Wala tabsudha kullal basti. Nah, yang sudah lebih daripada yang ditakar itu biasanya dorongannya bukan lagi dorongan lillah, tapi bisa jadi dorongan nafsu atau setan. Sekat itu. Walan ya panjenengan mak cek lampuan ongku tambahin nongki tambahin. Nah, gini kamu tabdir. Bila kamu tambahin, itu sudah dorongannya benih dorongan yang seperti semula karena ada faktor eksternal yang ada kalanya berasal dari nafsu atau berasal dari setan. Fitana Ibnu Sya'rawi soto kena nafsu kadit biasanya min launin wahid, dari satu jenis. Misalnya beda orang lebur ngerasanin orang kama asawas arasanan orang. Nah, maka sikap dia rasanan orang saya nyodok nih kan nafsu nah benih setan karena lebur. Hobi kamu apa?
ngerasani orang. Nah, kak itu berarti dari nafsu. Karena setan tidak punya kepentingan terhadap kita untuk kita hanya berbuat satu jenis kemaksiatan saja. Bagi setan itu benih urusan gula sampean alap. Sepenting sampean maksiat. Arasan nangi cu arampo keterserah sampean. Sepenting sampean maksiat. Gini ke setan. Dia mau orang mari situ maksiat, kalau maksiat selain kebiasaan ada faktor eksternal dari setan. Tapi kalau hanya satu jenis saja, cuy aku seneng nih maksiat kak itu setan sudah lepas tangan, yocol, nafsu. Segala itu di tabdir. Sementara setan gak itu awalnya makhluk Allah sejak ampuan mokong kena dicap sesat katakanlah dicap ahli neraka. Nah, tabdir setan gak itu berlebih-lebihannya setan tak nyokopaki dek ke kesesatan BNTB tapi juga ngajak dek ke orang keangkui pada sesat. Nah itu tabdir setan. Maka orang yang tabdir pas ataritan sareng setan. Fainal mubadzirina karena sungguhnya orang-orang yang berlebih-lebihan kanu ialah ada siapa mereka mubadzirin ikhwana syayatin ialah saudara-saudaranya para setan. Wa an akli amwalin nasi dan dari makan harta-harta manusia bil batili dengan cara yang batil fala yakun maka janganlah ada minna dari kami ahadun siapa seseorang akilun yang makan amwalan nas bil batil dengan cara apa ya hasil mencuri ya hasil riba ya hasil perjudian dan semacam bil batil. Wa an akli amwalil yatama dan dari makan harta-harta anak-anak yatim zulman saraya zalim. Fa innamal ladzi ya'kuluha maka hanya saja alladzi ya'kulu yang makan siapa alladziha kepada amwalal yatama kabirun ialah orang yang besar itsman dosanya. Wa amara dan memerintahkan kepada kami Al-Qur'an apa Al-Qur'an an nakuna kepada hendaknya ada siapa kami ikhwanan ialah orang-orang yang bersaudara mutahabina yang saling mencintai. Wa 'alal birri dan atas kebaikan wa taqwa dan ketakwaan muta'awinina saling membantu, saling menolong. Wa 'alal itsmi dan atas dosa wal 'udwani dan permusuhan ghairu mutanasirina tidak saling menolong. Wa annakuna dan hendaknya ada siapa kami bil ma'rufi dengan kebaikan amirina ialah memerintahkan wa anil mungkari dan dari kemungkaran nahina ialah mencegah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar kadito nahi mungkar kadito hukumnya fardu ain. Fardu ain. Saya nabi tak kelako tusah tak ingkar dengan kemungkaran kadito hukumnya tusah haram. Jadi kan ada tahapannya. Jadi tahapan falyughayyirhu biyadihi, falyughayyirhu bilisanihi, falyughayyirhu biqalbihi. Nah, sebiyadi kak itu kifayah tak ain karena tak sedayan orang ngagumi iya kemampuan. Sebilisani kak itu juga kifayah. Tak sedayan orang ngakui kemampuan bil lisan, ngakui ingkarul mungkar bil lisan. Tapi fabi qalbi setiap orang pasti andi qalb. Maka kak itu ain. Kefardu'na ingkar mungkar bil qalbi kak itu ain. Setiap kita harus ingkar mungkar bil qalbi. Daguna kebanyakan ulama ingkar mungkar bil qalbi kak itu sekadar tak menyetujui kemungkaran yang dilihatnya sarang azam dalam ate mana bingakungi iyat ben ngakungi lisan bekal ingkar mungkar dengan keduanya. Engkau mendeki andi kekuasaan ngabisi kemungkaran engkau kade itu kudu azam cepon sarang engkau dekian mun andi ilmu bisa menyampaikan tentang hukum ini dan itu engkau bakal ingkar mungkar bil lisan. Nah, itu
azam. Bukan malah kita tidak peduli ngurusi kemungkaran ya, dan tak akuli sekali ateh. Itu dosa. Tak akuli sekali. Mayitullah ya aja pun. Orang mati king lenjelenan. Mayitullah ya. Odi king mati king odi. Jadi kau tu beda kulina ateh. Bahkan berdasar debu harus diekspresikan. Senate itu kan tak padang, tapi harus diekspresikan. Baru majarana nyengke, nggak usah kemungkaran tu nyengke, melengos, nggak usah kemungkaran melengos. Nah karena Nabi orang saya melakukan kemungkaran, sementara di daerah itu tidak sekeduan yadun, tidak sekeduan lisanun. Cuma semuanya punya hati. Setiap orang yang punya hati melihat kemungkaran itu melengos, maka dengan sendirinya terisolir orang yang melakukan kemungkaran itu. Nah itu yang diharapkan. Nah, tapi mungkin kereta kaki meloloh tidak diekspresikan, tidak akan mengubah apa-apa. Bukan falyughayyirhu, tidak ada unsur taghyirnya. Ini persepsinya Syarawi juga. Tapi bukan nabi ulama-ulama selain kita sebutin pun aku lihat teh. Atu aki dekat pengiran misalnya. Fanakuna maka ada siapa kami bidzalika dengan hal itu minal muflihin ialah termasuk orang-orang yang beruntung. Fattaqullah maka bertakwalah siapa kalian Allah kepada Allah ibadallahi wahai hamba-hamba Allah tamassaku dan berpegang teguhlah siapa kalian bil kitabi dengan Al-Qur'an was sunnati dan hadis sunnah fa inna dzalika karena sungguhnya hal itu at-tariqu ialah itulah jalan ilal jannati kepada surga. Bukan fa inna dzalika tariqun, tapi fa inna dzalika tariqu ilal jannati. Al haditsu taraktu telah meninggalkan siapa aku fikum di antara kalian, di kalangan kalian, amraini kepada dua perkara lan tadillu yang tidak akan pernah sesat siapa kalian ma tamassaktum selama berpegang teguh siapa kalian bihima dengan keduanya. Kitaballahi rupanya kitab Allah, sunnat rasulih dan sunnah utusannya Allah. Ya kan itu ayat wa'adallahu bil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Wallahu a'lam bissawab. Nabi pada semoga rakina. Kiri. Coba. Vokal. Dari sikap vokal. Nabi hol gak itu kan makin ngak dak kamate di antara faedahna bagi si odi kan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan mateh odi kali itu ciptaaki sapa aja padang pasir si paling bagus amal ayyukum ahsanu amala kali itu tafsiraki sareng Imam As-Suddi ayyukum aktsaru lil mauti dzikra pasirah si paling banyak di antara panjenengan si paling banyak engak kamate. Nah, ternyata koneksinya orang si banyak engak kamate kak dinto biasanya ahsanuhum amalan amal paling bagus ketika merasa diintai oleh kematian mereka pas semakin bagus amal ayyukum ahsanu lil mauti dzikra wa ahsanu lil aktsaru ayyukum aktsaru lil mauti dzikra wa ahsanu lahu isti'dada. Ada tadabuni maksudnya wa ahsanu lahu isti'dada. Si paling bagus persiapan nasiraki ayyukum ahsanu amala. Karena ibadah betul kalau sering ajunan saya kenapa kak itu kita melakukan itu
pasti karena kita meyakini sesuatu setelah mati. Salat mun tak king percaya dek kebedena sesuatu yang akan dialami setelah mati, kita tidak mungkin sholat. Karena tak ada orang sholat pas anak pembian sholat. Bulan mereka pejan marina oleh PSL 500.000 kan subuh. Pasti anak pembian sholat karena beda cina Allah, beda ancaman Allah pakai akhirat. Ada alasan-alasan pasca kematian yang mendorong kita beramal solih, berinfak, hadir ke pengajian, dan semacamnya. Argumentasi-argumentasi yang dibangun dengan basis keimanan terhadap akhirat. Itu yang ditekankan di awal Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tadi saya sebut tentang indikasi orang-orang yang mulia di situ. Kita menyebutkan keimanan terhadap yang gaib dulu, baru sholat, baru infak. Benar sholat kada. Jadi basisnya orang sholat dan berinfak itu adalah keimanannya terhadap sesuatu yang saat ini tidak kelihatan bagi kita, yang gaib. Nah maka orang yang menteroboku seamalah teti ayyukum ahsanu amala qatu ayyukum aktsaru lil mauti dzikra. Qatu imana tentang gaib, tentang sesuatu setelah mati nanti petebel, maka amalah otomatis akan bagus, akan baik. Itu versinya As-Suddi dikutip dalam Ithafus Sadatil Muttaqin. Nyering manabi berjamatoragina manabi sopung engki ampon. Dekat berwaktu kan. Ampun. Kalau nanti undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdi wa fi ni'amika fi mazid ya rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka جميع ما نستفيده من المطالعة في هذا الكتاب حتى ترده علينا في وقت احتياجنا له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا فقه جميع من يحضر معنا في هذا المجلس. فقهنا وإياكم في الدين وعلمنا وإياكم التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا وإياكم وذرياتنا وأهل قريتنا وجميع قريبائنا من أهل العلم الخير. لا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر اللهم اغفر للمرحوم سيد الأخ حجي أحمد جنيدي. اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد نقي من الذنوب والخطايا ومن الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكون في بطن اللحد مطمئنا وعند قيام الأشهاد آمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وجعل اللهم مثل ذلك لأصوله وفروعه ولجميع مشايخه ومشايخ مشايخه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.